Selamat malam, rencang-rencang. Balik mana di channel cerita horor. Kali ini aku dewe. Saya sendirian, soalnya kita memutuskan untuk sendiri-sendiri. Karena memang kemarin kita sering upload video karena memang masih sering libur karena musim corona. Teman saya pun juga sering libur dan sekarang kita bertabrakan untuk bekerja. Saya libur, teman saya lagi kerja. Dia capek, saya juga capek rebahan. Kali ini saya benar-benar sendiri. Kali ini saya akan bercerita tentang rumah saya lagi. Karena yang kemarin di podcast horror part 1 itu kita menceritakan tentang rumah saya yang pertama. Bukan beli rumah lagi sih, memang karena ada kejadian atau permasalahan di dalam keluarga, jadi saya pindah ke rumah yang satu lagi. Dan sekarang saya merekam video ini jam 1 kurang seperempat 12.43. Saya mencoba untuk menyatukan atau biar kesannya lebih horor lagi. Saya lihat lagu ini. Segampang ku caramu. Oke, nggak usah pakai headset. Kita lepas semuanya. Oke, kita mulai cerita horornya sekarang juga. Cerita ini bermula atau dimulai ketika saya menginjak sekolah SMK kelas 1 atau kelas 3 SMP menjelang ke kelas 1. Lebih tepatnya ketika saya mau mendaftar di sekolah kejuruan. Saya pindah ke rumah yang baru ini, itu letaknya sangat jauh dari pedesaan atau lebih tepatnya di dalam sekitar hutan. Di belakang saya jarak sekitar 20 atau 30 meter ada bangunan yang sangat besar. Itu adalah bangunan tua yang dulu bangunan itu dihuni oleh Bapak Lurah. Bapak Lurah yang keberapa gitu saya kurang tahu. Dan itu sudah terbengkalai selama 25 tahun. Kita ke rumah Bapak Lurah yang itu dulu ya. Rumah itu ditinggalkan karena pertama Bapak Lurah yang menghuni tempat itu kalau ada masalah. Pertama, mohon maaf karena dia istrinya meninggal. Kedua, anaknya cuma satu dengan rumah yang sangat lebar, kurang lebih kalau dari depan ke belakang itu sekitar 70 meteran. Karena memang dia memiliki bangunan seperti zaman-zaman Belanda. Jadi kalau kita bayangkan di depan itu ada tingkat atau kalau kita di film-film itu kayak istana gitu, kita naik ada tingkat-tingkat dulu. Latar atau lahannya di depan tuh lebar, baru masuk di situ nanti lebar lagi ada ruang tamu, dan di belakang Bapak Lurah mempunyai beberapa sapi, jadi kan lahannya sangat lebar. Dan ketika itu di desa tidak ada persengketaan tanah di desa saya ketika Bapak Lurah menjabat. Jadi kalau pokoknya kita bisa babat atau bersihin lahan, yaitu lahan kita. Kalau di desa saya, kalau di tempat lain kemungkinan udah ada persengketaan atau penjualan lahan. Jadi itu sangat lebar, dan rumah saya tuh tepat di sampingnya. Pernah ada orang yang mau membeli rumah tersebut dengan syarat orang itu harus tidur di rumah itu selama 3 hari. Kenapa orang-orang menyuruh orang yang mau menyewa atau membeli tempat tersebut harus tidur di situ dulu? Karena rumornya
orang-orang yang sudah lama tinggal di sekitar situ, rumah itu sangatlah angker. Jadi rumah itu harus apa ya, kalau kita sebut tuh diuji coba dulu orangnya, berani atau enggak, kuat atau enggak. Kalau kita berpikiran pasti lucu ya, kita dibuat challenge atau uji coba ke rumah kita sendiri. Tapi itu juga berfaedah juga. Kalau nanti seumpama kita sudah beli ternyata rumah ini gini, sejarahnya gini, kita kan nggak bisa menyalahkan lagi kalau sudah kita beli. Nah, itu dicoba dulu selama 3 hari, dan sudah ada 3 orang yang mencoba dan mereka semua gagal. Kenapa gagal? Ya kalian tahu sendiri, kalau rumah angker atau yang terlalu horor gitu, mereka diganggu. Jadi 1-2 harian mereka masih biasa aja. Mereka mencoba untuk seperti rumah sendiri. Jadi kesana tuh bawa bekal, bawa tempat tidur, makanan dan lain-lain. Cuman kalau masak ambil makanan ke rumah yang sebelumnya, ke rumahnya sendiri. Jadi singkat cerita, 3 orang tersebut semuanya gagal. Cuman yang terakhir ini, yang orangnya kalau di kalangan desa saya tuh orangnya katanya pemberani. Itu pun dia pun bertahannya cuman sampai jam 2 pagi. Jadi ketika saya pagi itu pulang kerja tidur di sana, sore pulang kerja tidur di sana. 3 orang tersebut ya seperti itu semua. Jadi pas ketika jam 2 pagi, singkat cerita, dia tidur di malam hari seperti biasa. Habis bekerja capek, tidur di sana. Dia berangkat dari rumahnya itu sekitar jam 10 malam atau jam setengah 10 lah, sekitar segitu. Dia berangkat ke rumah yang barunya yang mau dibeli itu, membawa bekal-bekal, tempat tidur dan lain-lain. Tidur jam 2. Ketika jam 12-an, dia merasa hawa di tempat tersebut semakin dingin, semakin merinding kalau dirasakan. Terus lama kelamaan, karena orangnya kan, ini saya ceritakan yang orang yang pemberani tersebut, dia merasa seperti ya biasa aja lah, karena memang kan dia mental yang kuat, jadi seperti biasa. Tapi yang bikin dia takut, pas ketika dia tidur, ada orang yang menemani. Padahal dia sendirian. Itu masih belum membuat dia terlalu takut. Dan yang membuat dia takut lebih dari yang sebelumnya, sosok tersebut atau makhluk tersebut, dia memegang badannya seolah-olah kalau orang dewasa tidur seperti itu. Dan itu membuat dia sangat takut. Dia akhirnya berkeringat. Dia nggak pikir 2 kali 3 kali. Semua bekal yang dia bawa dia tinggal semua. Dia langsung lari dari situ. Dia berangkat dari rumah ke situ, diantar pakai motor. Dan karena dia ketakutan, rumah tersebut kan sangat terpencil dari desa. Jarak dari rumah saya yang agak dekat. Akhirnya dia lari ke rumah saya, menggedor-gedor pintu, sampai semua orang di rumah saya terbangun. Dan akhirnya bapak atau pria tersebut saya persilahkan untuk tidur di rumah saya, dan besok boleh kembali pulang dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur suwun. Kok batal?